Yo guys, jadi ini adalah video YouTube pertama gue dan gue pengen langsung merating dan mereview anime-anime musim Spring 2022 yang udah gue tonton. Ada beberapa anime yang gue selesai nonton, ada juga beberapa anime yang gue hold di tengah jalan, ada juga beberapa anime yang masih gue tonton dan juga ada beberapa anime yang gue drop. Nah, apa aja animenya langsung aja kita lihat, let's go. Gue akan mencoba merating dari skor yang tertinggi dulu sampai skor yang terendah yang gue tonton ya. Jadi ada beberapa anime yang emang gak gue tonton karena gue gak tertarik atau karena gue emang gak tahu kalau anime itu ternyata bagus gitu. Nah, anime pertama gue pengen rating adalah anime Spy Family. Kalau anime Spy Family ini semua orang pasti udah tahu lah kalau anime ini tuh sebenarnya anime yang sangat-sangat bagus gitu. Cuman kekurangan di anime ini adalah ending dari core satunya yang sangat biasa aja. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga baru core 1 ya kan. Jadi belum terlalu yang harus kayak mind blowing atau gimana tuh enggak. Kalau kita lihat di sini, gue ngasih ratingnya itu 10 masterpiece karena menurut gue anime ini beneran seru gitu. Kayak ada beberapa anime yang gue tonton tuh gue males di tengah jalan atau kayak akhirnya gue cepetin jadi 2 kecepatannya, atau anime itu kayak ngebuat gue jadi terfokus sama hal lain selain animenya, main HP di tengah nonton anime kayak gitu-gitulah. Tapi anime Spy Family ini bener-bener kayak anime yang gue nonton tanpa melakukan sesuatu yang lain. Jadi gue gak sambil main HP, gak sambil ngapa-ngapain gitu, bener-bener nonton animenya aja gitu. Dan ternyata tiba-tiba udah habis aja. Jadi anime ini menurut gue seru banget sih. Buat kalian yang mungkin ngerasa kalau Spy Family bukan anime buat kalian, coba dulu tonton. Dan kalau kalian udah nonton anime Spy Family dan ternyata kalian tetap gak suka, kayaknya ada yang salah sama otak kalian. Yang kedua ada anime berjudul Summertime Render. Jujur anime ini tuh dari awal gue ngeliat covernya aja tuh udah seru banget. Dan apalagi gue tambah lihat sinopsisnya, kayak tentang kematian. Terus juga genrenya itu adalah misteri, supernatural, dan juga demografinya shonen. Jadi ini menurut gue anime yang kayaknya ini anime yang buat gue banget gitu. Terus gue coba untuk melihat trailernya juga, dan ternyata emang trailernya menarik banget. Jadi langsung aja gue tonton. Dan di sini gue kasih rating juga 10 atau masterpiece. Walaupun ini animenya belum selesai, tapi seru banget guys. Buat kalian yang suka sama thriller, misteri, horror, anime ini cocok banget. Selanjutnya anime yang udah gue tonton juga adalah anime berjudul Paripikome. Anime ini adalah tentang Zugeliang. Kalau kalian ngikutin Dinasti atau kalian pernah main game Dinasti Warrior, kalian pasti tahu banget sama karakter bernama Zugeliang kan. Nah, anime ini tentang Zugeliang yang tiba-tiba masuk ke zaman modern Jepang. Dan karena dia kan biasanya melayani seseorang gitu ya kan, akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Eiko. Dan dia langsung menjadi pelayannya si Eiko. Dengan tujuannya si Eiko itu adalah untuk menjadi penyanyi nomor 1 di Jepang, bahkan di dunia. Nah, dalam anime ini bakal banyak trik-trik atau taktik-taktik Zugeliang di masa lalu yang diadaptasikan menjadi dipakai di zaman sekarang gitu. Dan menurut gue sih lumayan jenius ya. Di sini gue kasih rating 10 lagi karena emang seru banget gitu. Gue juga bingung. Menurut gue dari semua season anime yang pernah gue tonton dari mungkin tahun 2014 ya pertama kali gue nonton anime gitu sampai sekarang, ini salah satu musim terbaiknya anime musim Spring 2022. Jadi banyak banget sih anime-anime yang gue kasih rating 10, termasuk anime Paripikome gitu. Jadi kalian harus coba nonton juga sih ini. Selanjutnya ada anime berjudul Aoashi. Nah, Aoashi ini adalah anime bertemakan sepak bola yang karakter utamanya menurut gue lumayan menarik ya, karena dia tuh pengen banget menjadi seorang penyerang terbaik di dunia. Dan setiap dia main bola, dia tuh langsung kayak, woi, gue penyerang jenius. Itu menarik banget sih. Di sini gue juga masih nonton, kalau nggak salah udah sampai episode 16 di minggu ini, episode 16 atau episode 17 gitu di minggu ini. Tapi gue baru nonton sampai episode 15 di mana dia diganti posisinya yang tadinya penyerang menjadi posisi lain. Kalau kalian pengen tahu posisinya apa, langsung aja nonton animenya ya. Di sini gue kasih rating 9. Tadinya sih gue kasih rating 10 ya, cuman pas dia diganti posisi itu gue kayak masih menerka-nerka anime ini mau dibawa kemana gitu. Karena dengan karakter si Ashito, karakter utamanya itu yang pengen banget selalu cetak gol, tiba-tiba diubah posisinya, itu ngerasa kayak kok gitu. Gue pun yang nonton jadi ngerasa kayak ada yang kurang dari anime ini. Tapi tetap aja kita lihat nanti perkembangan kayak gimana, apakah bakal menjadi bagus atau bakal menjadi flop. Sejauh ini kalau rating generalnya itu 8,09 dari 25.700 user ya. Ya menurut gue rating 8,09 tuh udah cukup banget lah buat anime-anime sepak bola, anime-anime bertemakan sport lah. Jadi ini menjadi salah satu anime bertemakan sport yang bagus banget dan kalian juga harus coba nonton sih. Ada lanjut dari Tomodachi Game. Nah, ini adalah anime yang bener-bener ngebuat gue kecewa berat. Jadi anime ini gue tahu dari teman gue, dan katanya tuh anime ini kayak bertemakan survival game dan banyak sekali trik-trik ya kan, psychological plot twist di dalam anime ini. Tapi setelah gue nonton, gue tuh lumayan kecewa dengan adaptasi dari studionya. Nama studionya itu ini ya, Okuruto Noboru. Kalau lu lihat juga anime-anime yang diadaptasi sama studio ini juga nggak banyak yang bagus gitu ya. Walaupun gue udah nonton nih Isekai Moto Shokan yang season 2-nya. Gue udah nonton apa belum ya? Gue lupa. Terus juga ada Oreda Kereru Kakushi Dungeon. Ini anime nggak jelas. Terus juga ada 3 anime yang belum gue tonton. Tapi dari berbagai anime yang gue tonton di studio ini, menurut gue studio ini tuh memang kurang banget dalam hal mengadaptasi manga menjadi anime. Jadi gue jujur agak kecewa sih. Yang ngebuat gue kecewa sama anime ini adalah terlalu banyak plot twist gitu. Jadi kalau
misalnya lu tonton anime ini, dalam satu episode tuh plot twistnya bisa bejibun gitu. Kayak si A tiba-tiba plot twist melakukan taktik yang si B kaget, tiba-tiba si B ternyata udah punya taktik lagi sebelumnya, ditambah ternyata C-nya udah ikut taktiknya si B, terus si D punya taktik tersendiri, si E sampai jadi taktik plot twist menurut gue jadi too much aja untuk sebuah anime survival psychological. Dan ada juga scene yang ketika mereka berlima itu foto dan itu gambarnya pecah gitu, itu selalu diulang-ulang gitu. Gue ngerasa kayak ini kehabisan footage anime atau gimana. Jadi menurut gue sebenarnya cerita di anime ini lumayan menarik ya, tapi balik lagi menurut gue adaptasi dari studio ini bener-bener fail banget. Jadi gue gak menyalahkan manganya atau autornya, gue lebih menyalahkan kepada studionya yang menurut gue fail banget dalam mengadaptasi manga ini menjadi anime. Overall kalau kalian pengen nonton, coba aja nonton karena ratingnya juga sebenarnya tinggi. Tapi jujur kalau gue pribadi sih kecewa ya, dan gue drop di episode 6. Nah, anime berikutnya yang udah gue tonton ada anime berjudul Doraemon. Nah, anime ini slice of life comedy. Seperti halnya slice of life comedy kebanyakan, ceritanya tentang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar main karakternya aja. Nah, anime ini gue kasih rating 8 dari 10. Dan kalau rating general itu 7,6, yang artinya gue memberikan rating di atas rating rata-rata kebanyakan orang yang sudah menonton anime ini, sekitar berapa tuh? 28.168 user. Gue sih belum lanjut lagi ya nonton anime ini, karena anime-anime seperti ini tuh adalah anime yang kalau lu tonton langsung dalam sehari, lu bosen aja gitu. Jadi anime ini akan gue tonton mungkin ya sehari sekali ketika gue ngerasa udah capek banget atau penat banget terhadap kehidupan ini. Ya buat kalian yang suka sama slice of life komedi santai, anime ini cocok banget. Tapi buat kalian yang suka sama action, yang pengennya berantem terus, ya anime ini gak ada berantem, jadi gak akan cocok buat kalian. Oke, kita cari lagi 4 anime ya, 4 anime teratas, yaitu nah selanjutnya ada anime berjudul Koiwa Sekai Seifuku no Atode. Nah, anime ini adalah anime romance dengan premis cerita yang menurut gue unik banget, karena ada seorang karakter ketua dari segala keadilan gitu ya, yaitu Power Ranger merah suka sama musuhnya. Nah, musuhnya itu dijuluki sebagai malaikat maut atau Shinigami ya. Nah, jadi mereka berdua ini saling suka. Jadi kalau misalnya kalian nonton anime ini pokoknya ketika mereka berdua itu dilihat sama orang banyak, mereka tuh berantem gitu kan, pukul-pukulan gitu. Tapi ketika mereka nggak ada yang melihat, mereka malah mesra-mesraan. Dan ya setiap episode selalu ada masalah di awal dan diselesaikan di akhir episode. Selalu begitu sampai 12 episode. Dan menurut gua yang sangat-sangat menarik di anime ini adalah endingnya. Endingnya tuh bener-bener sangat-sangat emosional gitu. Gua ketika nonton endingnya tuh, yang tadinya gua rating 7, langsung gue rating 9. Tuh coba lihat ya. Langsung gue rating 9 karena endingnya sih menurut gue bagus banget. Dan gue juga inget banget ya, selama anime ini berjalan tuh ratingnya kalau gak salah gue 7,0 berapa. Tapi ketika udah tamat tiba-tiba jadi 7,53, yang artinya endingnya memang sebagus itu. Jadi buat kalian yang pengen nonton anime ini, mungkin cocok banget buat kalian yang suka sama cerita anime romance yang premisnya unik gitu ya, premisnya gak biasa. Jadi kalian mungkin bisa coba untuk nonton anime ini. Oke. Udah 7 anime yang gue reviewin adalah anime ke-8, yaitu anime berjudul Birdie Wing Golf Girl Story. Ya itu. Jadi anime ini tuh sebenarnya berkutat atau berfokus kepada seorang perempuan bernama Eve ya. Jadi dia itu perempuan yang sangat jago dalam bermain golf, tapi bukan karena latihan. Dia jago main golf tuh karena emang sering tarkaman aja. Kalau gue bilang tuh ini adalah anime tentang pemain golf tarkam gitu. Jadi dia kalau misalnya pengen dapetin duit, diajak siapa duel, kalau kalah duitnya diambil kayak gitu-gitu. Sampai suatu ketika dia ketemu sama karakter yang cewek ini bernama Aoi, dan dia itu adalah atlet masa depan Jepang yang sangat berbakat. Nah, mulai dari situlah rival, mereka berdua akhirnya jadi rival. Dan nah dari situlah cerita yang sebenarnya dimulai. Gua nonton anime ini sebenarnya baru 4 episode. Jadi di episode keempatnya itu mereka jadi rival. Gua sih niatnya setelah gua nonton video ini, gue pengen nonton anime ini sampai habis. Tapi overall sejauh ini gua kasih rating 8. Karena jujur aja ya, gue kira anime-anime seperti ini tuh anime-anime yang cuma numpang lewat aja. Tapi ketika lu nonton anime ini bro, lu pasti kayak, wah ternyata animenya bagus ya. Ya kalian harus coba tonton sih kalau misalnya kalian suka sama sport-sport yang unik gitu ya, kayak golf. Kapan lagi bisa nonton anime bertemakan golf gitu kan. Udah 8 anime gue review, sekarang adalah anime ke-9, yaitu adalah anime berjudul Healer Girl. Nah, anime ini adalah salah satu anime yang gue tonton pertama kali dari sekian banyak anime musim spring yang rilis. Coba bayangin, gue nih kayak gini, pertama kali nontonnya Healer Girl, kayak what the F gitu. Gue nonton anime ini jujur gak terlalu doyan gitu ya sebenarnya. Cuman kayak gue suka sama gambarnya aja gitu. Gambarnya tuh menarik, ya elegan gitu kalau lihat yang colorful, warna-warna pastel gitu. Ya gue suka sama penggambaran karakternya. Positivity yang ada di anime ini menurut gue menjadi salah satu keunikan ya dari anime ini. Ceritanya itu sebenarnya simple ya, tentang beberapa anak perempuan yang ingin menjadi dokter jenis baru, yaitu dokter yang menyembuhkan pasiennya dengan nyanyian. Jadi anime ini akan dipenuhi oleh banyak sekali musik
musik gitu ya, musik-musik yang enak pastinya. Jadi kalau misalnya ada pasien sakit dinyanyiin sembuh, pasien sakit dinyanyiin sembuh, ada orang dinyanyiin gak sembuh-sembuh, pas dilihat emang udah meninggal. Jadi pokoknya kayak gitulah. Oh ya, apakah recommended atau enggak buat kalian yang suka sama anime-anime baik lagi ya, slice of life, komedi, santai ya, anime Healer Girl sih menurut gue lumayan cocok ya. Nah, anime terakhir yang akan kita review adalah anime berjudul Aharen-san wa Hakarenai. Jadi anime ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Aharen yang ingin didekati oleh Raido. Cuma didekatinya bukan soal pacaran ya, tapi karena si Raido ini mempunyai pengalaman kalau dia itu selalu dijauhi oleh teman-temannya di sekolah sebelumnya karena mukanya tuh serem. Nah, si Raido ini bertekad untuk mempunyai teman, yaitu teman di bangku sebelahnya bernama Aharen. Nah, dari situlah cerita dimulai. Jadi anime ini kalau gue bilang ya adalah anime try to guess my next move atau you cannot guess my next move lah, intinya kayak gitu. Jadi kalau lihat arti dari judul anime ini, Aharen-san wa Hakarenai, itu sebenarnya artinya itu adalah Aharen is indecipherable. Kalau lihat di translate itu artinya tak terbaca. Jadi kayak susah ditebak ya kan. Tapi sebenarnya kalau lu nonton anime ini, sebenarnya bukan Aharen yang susah ditebak kelakuannya, tapi si Raido-nya aja yang selalu berpikir berlebihan. Ada salah satu scene yang gue masih inget banget. Jadi mereka berdua ini piket, terus si Aharen tuh kayak bersih-bersih sampai bersih banget dah pokoknya dah. Terus si Raido mikir, wah, Aharen jago banget bersih-bersih. Apa jangan-jangan dia adalah mafia yang sering banget bunuh-bunuhin orang, jadi dia bisa menutupi mayat tersebut sampai rapi. Padahal si Aharen emang jago aja bersih-bersih gitu. Jadi kayak judulnya itu menurut gua nggak sesuai sama jalan cerita di animenya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya judulnya itu pakai kata Raido, mungkin jadi nggak menarik. Makanya diambillah Aharen-san wa Hakarenai. Buat kalian yang nanya anime ini rekomen atau enggak, menurut gua sih anime ini rekomen buat kalian yang suka sama komedi. Tapi kalau kalian sukanya sama baik lagi ya action atau misalnya thriller misteri, ya anime ini nggak cocok. Cuman terkadang juga beberapa komedi di Aharen-san wa Hakarenai ini repeatable atau berulang-ulang gitu. Itu aja, kayak si Raido mikirnya aneh-aneh, ternyata Harennya cuma lakukan suatu hal yang biasa. Gitu-gitu aja. Jadi ya untuk langsung ditonton satu hari 12 episode kayaknya akan berat deh. Cuman coba aja kalian tonton, mana tahu komedinya itu masuk sama apa yang kalian suka. Overall ya gue kasih rating di My Anime List gue 7 dari 10. Ya kalau kalian pengen coba tonton, coba aja deh. Gue gak terlalu rekomendasiin banget sih. Nah, itu aja tadi 10 anime musim spring 2022 yang udah gue review sedikit-sedikit gitu ya. Masih banyak sih beberapa anime musim spring yang belum gue review, cuman kayaknya 10 anime aja cukup gitu ya buat kalian yang ingin nonton anime di musim spring 2022. Jadi dari 10 anime itu kalian pilih-pilih aja lah pengen nonton anime yang mana gitu. Semoga kalian juga ya bisa nemuin anime yang cocok buat kalian gitu. Karena gue di sini cuma membantu dan menyarankan ke kalian anime-anime apa aja sih yang cocok untuk kalian tonton. Karena kan setiap orang pasti sukanya sama anime yang beda-beda gitu. Ada yang suka sama action, ada yang suka sama thriller, bahkan ada yang suka sama ecchi gitu ya. Jadi coba aja kalian tonton. Oke. Nah, segitu aja video YouTube gue kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Buat kalian yang suka sama video ini, langsung aja subscribe dan like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang udah menemukan anime apa yang cocok buat kalian, langsung aja tonton animenya dan coba komen anime apa sih yang menjadi favorit kalian di musim spring 2022 kemarin. Buat kalian yang pengen request konten juga, kalian bisa langsung aja komen down below. Gue bakal bacain komen-komen kalian, dan mungkin ada beberapa komen yang akan gue pertimbangkan untuk dibikinin video. Terima kasih banyak guys, and see ya, bye-bye.